Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutia Asana dari kelas B24 Manajemen dengan NPM 10124120. Saya di sini akan menjelaskan mengenai di balik takdir kematian. Di mana kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Setelah kematian, manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kematian bukanlah sebuah akhir daripada kehidupan, tetapi kematian adalah awal daripada kehidupan yang kekal. Setelah manusia dipisahkannya dari ruh, maka ia akan memasuki sebuah alam yang disebut alam barzah. Alam ini merupakan batasan antara pemisah dunia dan akhirat. Di alam barzah, manusia akan mengalami kehidupan sementara dan menanti datangnya hari kebangkitan, yaitu yaumul ba'ats. Di alam barzah ini, manusia akan menerima balasan atas amal perbuatan selama di dunia. Ketika di dunia banyak melakukan amal-amal soleh, maka yang dirasakan adalah nikmat kubur. Sebaliknya, ketika manusia berbuat kafir atau munafik, maka akan merasakan siksa kubur. Setelah kehidupan di alam barzah, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, yaitu yaumul kiamah, atau hari kebangkitan, yaitu yaumul ba'ats. Hari yang maha dahsyat, atau di mana segala yang disembunyikan akan ditampakkan dan setiap jiwa akan dipertanggungjawabkan perbuatan selama di dunia. Bahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah digambarkan dengan jelas tentang kengerian dan kedahsyatan di hari kiamat, seperti bumi yang diguncangkan dengan dahsyat, gunung-gunung yang berterbangan seperti bulu yang dihambur-hamburkan, dan matahari yang digulung. Kemudian setelah dihancurkan alam semesta, Allah akan membangkitkan kembali seluruh manusia dari alam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan dibangkitkan siapapun yang berada dalam kubur. Setelah dibangkitkan manusia di alam kubur, manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang luas bernama Padang Mahsyar. Di sana setiap individu, setiap manusia akan dihisap atau dihitung seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia, baik yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan catatan amal setiap manusia. Mereka akan melihat dan membaca sendiri catatan perbuatan mereka, dan akan ada saksi-saksi juga dihadirkan, termasuk para malaikat yang mencatat amal perbuatan. Seperti dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkan kitab atau catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang telah dituliskan di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil maupun yang besar, semua tercatat, dan mereka dapati pahala apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi seorang pun. Setelah melalui proses hisab, manusia akan dibagi menjadi dua golongan, yaitu penghuni surga dan penghuni neraka. Surga adalah tempat kenikmatan abadi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat siksaan yang pedih bagi orang-orang yang kafir dan maksiat. Dari materi di balik takdir kematian, hikmah yang bisa diambil adalah
mengingat akan tujuan hidup, bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah tujuan yang kekal, dan mendorong manusia untuk beramal soleh karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia akan menjauhi semua dosa-dosa karena dosa akan membawa kepada kesiksaan pada akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.